Assalamualaikum saudara di seluruh Nusantara. Selamat berbuka puasa. Semoga puasa teman-teman semua terasa nikmat dan indah seperti indahnya bulan Ramadan saat ini ya. Setelah kemarin sempat viral penjual pete di Malaysia yang mengamuk karena dagangannya atau dilarang oleh Satpol PP-nya di Malaysia, serta penjual air mineral yang juga dirampas dagangannya. Saat ini lagi viral lagi kejadian atau insiden seorang penjual balon di Malaysia yang juga dirampas dagangannya oleh Satpol PP-nya Malaysia atau polisi di sana. Dan akibat kejadian tersebut sehingga mengakibatkan perkelahian di antara penjual balon dan pihak keamanan di sana ya, Satpol PP atau polisi di sana itu, dengan alasan penjual balon tersebut tidak mempunyai lisensi atau izin ya. Dan apakah di Malaysia hanya orang penjual balon saja harus mempunyai izin ke pemerintah mereka atau kerajaan mereka untuk menjalankan bisnisnya atau jualannya ya? Dan ini sungguh cukup tidak masuk akal, karena hanya berjualan balon saja masa harus minta izin ke pemerintah. Kalau di Indonesia mungkin harus izin ke Pemda, pemerintah kota, atau mungkin izin dulu ke RT, ke RW, kepala desa. Dan ini peraturan yang cukup konyol menurut saya, kalau hanya untuk jualan balon harus meminta izin ke pemerintah. Dan sedangkan di Indonesia sendiri untuk berjualan balon sangat-sangatlah bebas, baik di kota maupun di desa. Keliling Indonesia Raya pun untuk berjualan balon tidak ada yang melarang dan tidak ada yang merampas. Dan kita akan melihat videonya seperti apa kejadiannya. Dan sebelumnya kita akan menyaksikan penjual balon di Indonesia yang begitu leluasa dan nyaman untuk keliling berjualan. Dan ini adalah penjual balon di Indonesia ya, begitu tenangnya, nyaman. Rakaman suasana kicau di Jalan Par selepas berlaku perselisihan antara penguat kuasa di BKL dan penjual barangan tanpa lesen. Berdasarkan pemerhatian, berlaku tolak-menolak antara pegawai penguat kuasa di BKL berpakaian seragam dan kumpulan peniaga. Difahamkan, kekecohan mula berlaku selepas pihak berkuasa mengambil tindakan merampas barang jualan dari beberapa individu, termasuk penjual belon. Ketika rampasan hendak dilakukan, penjual terbabit enggan menyerahkan puluhan belon yang dibawanya sebelum berlaku pergelutan. Dan ini kejadiannya sebenarnya pihak berkuasa. Dan ini kejadiannya adalah di jalan umum ya saudara, di jalan raya atau di depan pertokoan. Jadi sepertinya ini harusnya bebas. Kalau di Indonesia ini sangat-sangat bebas untuk berjualan keliling, baik di depan pertokoan maupun di mana saja lah. Kecuali kalau itu tempatnya memang lapak yang harus dibeli, kan sudah beda lagi. Kalau ini kan di tempat umum, jadi ya harusnya bebas seperti di Indonesia. Mengambil tindakan merampas barang jualan dari beberapa individu, termasuk penjual belon. Ketika rampasan hendak dilakukan, penjual terbabit enggan menyerahkan puluhan belon yang dibawanya sebelum berlaku pergelutan. Orang ramai diminta agar tidak menyalahkan penguat kuasa di BKL semata-mata susulan insiden kekecohan yang berlaku di Jalan Tunku Abdul Rahman malam. Dan itu adalah mungkin pejabat dari Malaysia yang mengomentari tentang perampasan balon tersebut agar masyarakat Malaysia tidak menyalahkan pihak keamanan di sana ya. Dan pejabat ini mungkin karena tidak di posisi seorang penjual balon tersebut, sehingga dia membela dari keamanan tersebut karena dia mendapatkan gaji dan hidup yang enak di sana. Kecuali dia merasakan menjadi seorang penjual balon, mungkin juga akan melakukan hal yang sama dengan si penjual balon tersebut ya.
tadi. Ketua Bersatu Port Dickson, Badrul Hisham Syaharin atau lebih dikenali Cikgu Bad berkata, ini kerana pihak berkuasa tempatan itu hanya melaksanakan polisi kerajaan. Katanya, ketika Tan Sri Anwar Musa dilantik sebagai Menteri Wilayah Persekutuan sebelum ini, DBKL turut melaksanakan undang-undang yang sama namun berbeza dari segi polisi yang kemudiannya penjajah kecil dibantu. Kini nampaknya polisi rejim anti peniaga kecil, angkuh terhadap rakyat tapi mesra orang kaya juga warga asing, katanya menerusi hantaran di Facebook. Beliau turut memohon agar sesiapa yang mengenali penjual belon berkenaan agar menyalurkan maklumat. Jadi menurut Bapak tadi itu benar, pemerintah di Malaysia sana atau kerajaan di sana lebih memihak ke warga asing dan orang-orang kaya di sana. Mungkin kalau pihak asing dan orang kaya di sana bisa memberikan, kalau di sini suap ya mungkin ya. Jadi untuk berjualan apapun bisa lancar dan aman. Dan untuk seorang penjual balon kalau harus minta izin ke pemerintah, padahal jualan balon itu nilainya hanya berapa sih? Kecuali hasil dari jualan balon itu bernilai jutaan, mungkin masuk akal. Kalau hanya berjualan balon untuk minta izin bisa habis di jalan itu untuk wirawiri atau transportasi mencari surat izin tersebut. Dan mungkin di sana juga tukang balon akan dikenakan pajak ya mungkin ya, sehingga tukang balon saja harus minta izin di sana. Kepadanya untuk dibantu. Katanya, antara yang mungkin boleh dibantu sekurang-kurangnya kerugian yang ditanggung dan bayaran rawatan klinik sekiranya ada. Selain itu, perkara lain yang mungkin boleh dibantu ialah bagaimana untuk menolongnya terus berniaga. Terhadap niaga jalanan yang berlaku seperti binatang. Ya, seperti Saya nak tanya kepada Yang Berhormat Menteri, adakah SOP di BKL boleh diperlakukan begini? Mereka ni orang yang buat ni sama ada lesen, tak ada lesen, betul. Itu salah kalau tak ada lesen, tak ada permit. Tapi kita ni sebagai orang manusia ada belah ihsan. Ni kan nak musim raya, biarlah dia nak menjaga sekalipun. Dan saya nak tanya juga, diperlakukan seperti binatang. Dia ni pun ada anak, dia ni pun ada isteri, ada juga saudara mara. Kalau tengok saudara mara dia, anak-anak dia tengok macam ni, apakah hati dan perasaan mereka? Dan tentu mereka sedih. Berat sangat ke kesalahan dia ni? Berat sangat ke sampai nak ditolak ke bawah ni? Sampai diguling, sampai nak ramai-ramai nak tangkap seseorang ni? Dan saya nak minta juga kepada orang yang kenal Abang Belon ni, tolong maklumkan kepada saya di mana Abang Belon ni. Saya akan minta pemuda saya cari dan Bapak ini akan mencari tukang balon tersebut dan akan membelanya, saudara. Semoga Bapak ini bersama kelompoknya atau timnya bisa membantu tukang balon tersebut. Dan kembali lagi, kalau tukang balon harus minta izin, itu sungguh-sungguh peraturan yang sangat konyol ya menurut saya ya. Masa hanya untuk berjualan balon harus meminta izin dari pemerintah? Ini sungguh peraturan yang di luar nalar ya menurut saya. Apakah harus berjualan balon harus ke kepala desa dulu, ke pemerintah kota, ke pemerintah daerah, mungkin ke gubernur juga, bahwa saya akan berjualan balon? Ini sungguh tidak masuk akal. Dan sedangkan nilai dari jualan balon itu kan hanya sepele ya, bukan yang bernilai jutaan atau bahkan miliaran. Itu sudah beda lagi, mungkin dikenakan izin dan pajak, itu sudah wajar. Kalau hanya untuk jualan balon saja harus minta izin pemerintah, ini sudah menjadi lelucon ini. Dan sekian dulu video dari saya, semoga ini tidak terjadi di Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Doakan channel ini semakin besar, minimal seperti channelnya Deddy Corbuzier, Bung Ropan, Bung Binder, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kita akan minta lawyer pemuda UMNO untuk tuntut keadilan untuk dia. Ahli Dewan Undangan Negeri Merlimau menegaskan